VR46 Riders Academy merupakan sekolah di mana para pembalap muda bisa mengasah skill belajar langsung dari juara dunia MotoGP 7 kali tersebut. Mereka menggenjot fisik di sana, melakukan persiapan atletik, berlatih dengan motocross serta belajar bahasa Inggris. Ahli gizi pun disiapkan untuk menentukan pola makan calon bintang. Karir para pembalap yang jadi bagian The Ranch juga diatur sedemikian rupa sehingga sukses dalam petualangannya. Menariknya, investasi tidak dibayar di awal. Berdasarkan perjanjian, ketika pembalap itu sudah menghasilkan minimal 50.000 euro atau sekitar 836 juta rupiah, ia mesti memberikan 10% dari pendapatannya. Sudah ada sederet pembalap yang sudah punya nama di kelasnya masing-masing. Bahkan pekan lalu, dalam MotoGP San Marino ada 4 pembalap jebolan sekolah yang didirikan pada 2013 itu berdiri di podium sirkuit Misano. Mereka adalah Francesco Bagnaia, Denis Foggia, Andrea Migno, dan Nicolo Antonelli. Seharusnya ada 5 seandainya Romano Finati tak terjatuh dan memaksimalkan pole position yang didapatkannya. Berikut 10 murid Rossi yang karirnya bersinar, yang beberapa di antaranya sudah melepaskan diri. Yang pertama, Francesco Bagnaia. Pembalap Ducati tersebut diterima di akademi pada 2014 atau setahun setelah merusak taman neneknya saat diam-diam menunggangi Ducati Hypermortad milik sang paman. Talenta luar biasa makin bersinar setelah menyerap ilmu dari Rossi. Ia berhasil mempersembahkan gelar juara dunia pertama untuk tim Sky VR46, yakni Moto2 2018 dengan memborong 12 podium yang 8 diantaranya kemenangan. Pembalap 24 tahun itu promosi ke MotoGP pada tahun berikutnya. Jalan terjal dilalui selama 2 musim akhirnya menemukan titik terang. Pada 2021, Bagnaia menjadi penantang juara dunia setelah menorehkan 2 kemenangan dan 4 podium lain. Ia jadi kampion di Misano sehingga memangkas gap 48 poin dengan Fabio Quartararo. Kemudian Franco Morbidelli. Frankie bisa dibilang merupakan kelinci percobaan VR46 Riders Academy. Keluarganya bahkan rela pindah ke Romanya demi membantu putranya mengejar impian. Kemenangan di Superstock 600 Eropa jadi tiket masuk. Murid pertama Akademi Rossi itu mendapat poin perdana di ajang Grand Prix pada 2014, raihan podium pertama kalinya di tahun berikutnya dan menyegel juara dunia Moto2 2017. Itu adalah titel perdana untuk VR46 Academy. Pamornya berkibar musim lalu, ditandai dengan 3 kemenangan bersama Petronas SRT di atas Yamaha M1 Spec A. Sayangnya, jalan Morbidelli tersendat karena performa motor lawas kurang meyakinkan dan cedera lutut kiri parah. Musim ini ia hanya menjejak podium MotoGP Spanyol. Bahkan lalu debut dengan tim pabrikan Yamaha Factory Racing berakhir dengan peringkat ke-18. Yang ketiga, Luca Marini. Sebagai adik satu ibu, Marini memiliki akses mudah masuk ke akademi. Pembalap tersebut mulai terjun ke Moto3 2013 sebagai wildcard. Setelah itu kembali ke CEV Moto3 tahun berikutnya. Pada 2015, selagi berkompetisi di CEV Moto2, ia berkesempatan terjun ke Moto2 dengan Pons Racing Junior Team sebagai wildcard. 5 tahun bertualang di kelas menengah diakhiri Marini dengan predikat runner-up untuk Sky VR46. Total 6 kemenangan, 15 podium, dan 5 pole position. Musim ini, pembalap 24 tahun tersebut berdebut di MotoGP bersama Sky VR46 Avintia. Marini menunjukkan gaya balap dingin, presisi, dan pekerja keras. Berbeda dengan rekan setimnya Enea Bastianini yang sudah menyegel podium. Performa puncak Marini di MotoGP Austria dengan torehan peringkat ke-5. Jelas bahwa ia masih perlu menimba pengalaman. Yang keempat, Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi merintis karirnya sejak usia 6 tahun. Pemuda Rimini tersebut menjelajahi berbagai sirkuit dengan motor mini. Sukses di berbagai level, sang ayah Vito pun mengizinkannya bergabung dengan skuad Rossi.
Best tampil di Moto3 saat usia 17 tahun. Pada 2018, ia bahkan berebut peringkat pertama dengan Jorge Martin dan Fabio Di Giannantonio. Dari peringkat ketiga, Bezzecchi direkrut Red Bull KTM Tech3 untuk Moto2. Penampilan mengecewakan membuatnya dilepas ke Sky Racing Team VR46. Momentum tersebut jadi titik tolak dalam karirnya. Dari posisi klasemen ke-23 di awal debutnya di Moto2 2019, ia bisa naik ke peringkat keempat di tahun berikutnya lalu ketiga sementara di tahun ini. Dengan total 13 podium dan 3 kemenangan yang ia raih selama di Moto2, musim depan Best promosi ke tim MotoGP. Berikutnya ada Celestino Vietti. Pembalap berusia 19 tahun ini boleh dibilang punya bakat sekaligus beruntung. Vietti masuk ke Moto3 karena ketidaksengajaan. Saat itu ia menggantikan Nicolo Bulega. Hebatnya, remaja itu langsung mendapat 2 poin pada debutnya di GP Jepang dan naik podium ketiga di Australia seminggu setelah balapan debutnya. Sebanyak 24 poin diraupnya hanya dalam 4 seri balap di tahun 2018. Jatah tiket reguler tidak disia-siakan dan dibalas dengan peringkat ke-6 dan poin 5,5 kali lipat di tahun 2019. Vietti menaklukkan 2 kemenangan pada 2020. Sekarang, pemuda 19 tahun itu membela Sky Racing Team VR46 untuk Moto2. Musim debutnya dijalani dengan prestasi biasa saja. Yang keenam, Andrea Migno. Di usia 25 tahun, Migno masih berkutat di Moto3. Total 9 tahun sudah ia berkompetisi di sana dan sempat keluar dari Sky Racing Team VR46. Pada 2018, Angel Nieto tim menampungnya dan selanjutnya pindah ke Bester Capital Dubai. Setelah 2 tahun, ia dikembalikan ke skuad dari Tavullia itu. Migno merebut podium ketiga di Misano kemarin. Itu adalah salah satu dari 8 podium yang dia dapatkan di kelas Moto3. Kemenangan semata wayangnya diperoleh di Mugello 2017. Yang ketujuh, Nicolo Antonelli. Dibanding dengan Migno, Antonelli lebih banyak makan asam garam di kelas Moto3. Selama 10 tahun berkutat di kelas tersebut, ia mengoleksi kemenangan 4 kali dan 10 podium, di mana yang terbaru dari Misano. Musim ini, pembalap Avintia Sponsorama tersebut finish di urutan ketiga Moto3 Doha, runner-up Moto3 Inggris, dan San Marino. Yang berikutnya, Romano Fenati. Sebenarnya, Fenati punya potensi jadi pembalap bagus. Selama 9 musim di Moto3, dia memborong 13 kemenangan dan 29 podium. Pembalap asal Ascoli Piceno tersebut sangat kencang dan berbakat, hanya saja temperamental. Ia pernah menendang Niklas Ayo saat warm-up Moto3 Argentina 2015, lalu mematikan motornya saat sedang melakukan latihan start. Puncaknya, VR46 mendepak Fenati pertengahan musim 2016 karena bersitegang dengan Uccio Salucci. Sempat dibawa Marinelli Snipers ke Moto2 2018, ia kembali didiskualifikasi 2 putaran karena sengaja menggenggam tuas rem Stefano Manzi. Tim tersebut lantas membatalkan kontraknya. Rider 25 tahun tersebut memutuskan turun ke Moto3 lagi pada 2019 dan berlabuh di Steril Garda Max Racing Team. Musim ini untuk sementara dia berada pada peringkat keempat. Kemudian Lorenzo Baldassarri. Baldassarri terikat dengan akademi sejak Maret 2015 dan memutuskan hengkang 4 tahun kemudian. Alasannya ingin lebih mandiri dan mencari peluang lebih luas yang sulit didapat jika masih bernaung di sana. Sebelum pergi, ia meninggalkan tanda mata berupa 5 kemenangan